Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini. Di video kali ini kita lagi bikin helm. Ini helmnya dari basic helm Yamaha dengan motif Dani Pedrosa ya lur. Dan untuk finishingnya nanti kita akan finishing menggunakan clear HS yang sangat murah. Oke lur, seperti apa videonya? Simak terus. Nah, oke lur, ini setelah beres motifnya kita buat seperti ini. Dan di sini clearnya kita akan menggunakan Belcoat Piu 2K Clear Coat 2100 High Performa Clear Coat. Ini sudah termasuk clear HS ya lur, dan harganya itu sangat murah, yaitu nggak sampai 300.000. Kalau sepaket sama tinernya harus menggunakan yang ini ya, slow dry reducer. Jadi kita akan lihat nanti hasilnya akan seperti apa. Sebelum itu kita cari tahu dulu untuk clear 2100 ini seperti apa ya. Ini bisa kalian baca sendiri. Untuk spesifikasinya yaitu seperti ini, adalah dua komponen polyurethane. Aduh, apa sih bacanya ini? Clear coat memiliki solid yang tinggi. Jadi sudah HS. HS itu high solid ya lur. Dengan rasio 2:1 memiliki fitur dengan keunggulan menghasilkan tingkat kilap dan ketebalan film sangat bagus, penampilan luar biasa, ketahanan cuaca yang sangat baik dan cepat keras. Ini yang paling penting ya lur, ketahanan cuaca yang sangat baik. Jadi dia lapisan coatnya itu tahan terhadap sinar UV atau sinar matahari. Itu yang juga harus kita pahami. Soal nge-clear itu sebenarnya banyak sekali, makanya kita harus sering baca-baca juga tulisan yang ada di tulisan-tulisan seperti ini. Karena tulisan seperti ini itu dibuat untuk dibaca ya lur, bukan untuk pajangan biar kalengnya penuh dengan tulisan, cuman tetap harus dibaca. Makanya jangan malas membaca, pokoknya biar kita makin tahu apa yang akan kita gunakan ini. Jadi ini untuk sepaket dari clear HS Belcoat ini sepaket seperti ini itu harganya 300 ribuan. Kalau tanpa thinner sekitar 230 ribuan. Cuman beda kota beda harga ya lur. Usahakan untuk thinner gunakan yang ini, polyurethane slow reducer, slow dry reducer, ini yang slow ya. Lalu untuk meratakan grafisnya di sini saya akan menggunakan Belcoat yang Piu 2K 3000. Jadi nanti akan kita lapisi dulu menggunakan clear ini clear tanpa thinner seperti ini yang biasa saya pakai untuk nge-clear karbon kemarin. Ini bagus juga. Kenapa saya menggunakan ini? Biar tidak rawan keriting ya lur, karena nanti akan kita bikin dua lapis. Jadi lapis pertama akan menggunakan ini tanpa thinner. Saya sering menggunakannya tanpa thinner. Untuk kalian yang sering menggunakan dengan bantuan thinner juga nggak masalah, itu cara kerja masing-masing ya lur. Jadi nanti kita akan lapisi dengan clear ini dulu. Anjir motor. Kita akan lapisi dengan clear Belcoat 3000 satu lapis. Kita diamkan 1-2 hari, kita amplas, lalu akan kita lapisi terakhir menggunakan clear HS ini. Ini HS ya lur, high solid. Kita akan lihat, saya juga baru pertama pakai. Kita akan lihat daya kilapnya, kekerasannya akan seperti apa. Jadi simak terus videonya. Nah oke lur, di sini ada Belcoat Piu 2K 3000. Ini akan kita campur dulu. Ini 1:1 tanpa thinner ya. Kita akan aplikasikan sebanyak satu lapis saja untuk helm ini, karena ini helmnya bermotif. Jadi ini motifnya full airbrush, makanya akan kita ratakan menggunakan Belcoat Piu 2K 3000 ini. Saya tidak merekomendasikan menggunakan clear NC lagi ya lur, karena susah keras. Jadi kita menggunakan clear ya, menggunakan hardener saja. Dan ini setelah beres kita lapisi menggunakan Belcoat 3000 sebanyak satu lapis. Setelah kita diamkan selama 1 atau 2 hari, di sini akan kita amplas. Saya akan mengamplasnya menggunakan amplas 1000. Jadi cara ini berlaku untuk teman-teman yang sering ngerjain motif-motif airbrush ya lur. Untuk cat polosan itu bisa langsung menggunakan clear HS yang tadi, itu bisa langsung diaplikasikan. Berhubung ini helmnya full motif airbrush, jadi kemungkinan tidak ratanya garis atau grafis itu ada, jadi akan kita ratakan terlebih dahulu dengan cara kita amplas 1000 setelah kita clear tadi.
Jadi metodenya itu ini pengekliran pertama agar grafisnya itu rata ya lur. Kita amplas menggunakan amplas 1000 dan air biar halus. Untuk clear Belkot View 2K3000 ini sangat enak diamplas ya lur. Ini dalam waktu 1 hari saja sudah bisa diamplas. Dan hasilnya setelah kita amplas dengan ukuran 1000 itu seperti ini. Oke, kita lanjut ke clear berikutnya, yaitu di sini kita akan menggunakan clear coat 2100 high solid. Dan ini kalengnya kita nggak punya gelas ukur, jadi kita menggunakan sekat saja untuk mengukurnya. Kalau bisa diukur ya lur, biar hasilnya itu maksimal, karena pengukuran itu juga penting di bagian clear, itu rawan kalau pengukurannya tidak tepat. Untuk takaran di sini takaran 2:1 dengan thinner kurang lebih 5-10% saja. Jadi ini masih sedikit kental. Untuk aplikasi pertama atau layer pertama kita akan aplikasi secara kabut merata terlebih dahulu. Kita aplikasikan secara merata tapi tipis-tipis ya lur, karena untuk clear HS itu kemungkinan dia bisa menata sendiri. Untuk bagian dari wet lock atau flatnya itu rata-rata bisa menata ya lur kalau menggunakan thinner slow. Setelah rata kita jeda 30 menit lalu kita akan cari glossinya. Di sini setelah kita aplikasikan tadi secara kabut dan di jeda 30 menit kita lanjut ke lapis kedua. Untuk tekstur dan kriteria dari clear HS Belkot ini enak ya lur. Enak, ini kita aplikasikan mudah mendapatkan glossinya. Karena emang di awal kita sudah haluskan menggunakan clear 3000 dengan cara diamplas. Jadi untuk nyari glossinya itu lebih enak. Jadi itu satu trik juga untuk kita nge-clear grafis atau airbrush biar cepat mendapatkan wet locknya ya lur, dan mengurangi resiko ngulit jeruk atau tidak ratanya clear. Jadi clearnya itu biar tampilannya bisa flat, wet lock, dan glossy. Oke, kita ratakan dulu semuanya. Dan untuk pengeringan nanti akan kita keringkan selama 2 atau 3 hari. Kita akan lihat kekerasannya sudah seperti apa ya lur. Dan di sini cara nge-clear saya tidak mewakili siapapun atau tidak mewakili ilmu apapun. Ini ilmu saya sendiri yang saya pelajari secara otodidak dan hasilnya seperti ini. Ini wet locknya saat masih basah seperti ini. Kita akan coba keringkan selama 1 hari tanpa dijemur, lalu di hari kedua akan kita jemur dan kita akan lihat hasilnya akan seperti apa. Nah oke lur, ini setelah kita diamkan kemarin dan hari ini kita jemur. Ini di hari kedua penjemuran, hasilnya seperti ini untuk pengeringannya. Dan wet locknya masih utuh, hasilnya pun flat atau istilahnya rata, tidak ngulit jeruk. Untuk ketebalan filmnya juga sangat mantap. Ini sekitar 3 lapis berarti ya lur, kalau kita dihitung dari awal proses clear dasarnya. Dan untuk kekerasannya kita akan coba seperti apa kekerasannya ya lur. Oke, di sini kita coba ketok seperti ini saja. Ini bukan berarti apa clearnya anti lecet atau anti apapun ya lur. Clear tetap bisa lecet. Kita hanya mencoba untuk kekerasannya bagus. Dan untuk di kekerasan sebuah clear dan cat itu tetap di pengerjaan dari awalnya itu apakah sudah benar atau belum. Karena banyak kemarin yang bertanya kepada saya, Mas saya ngecat kok kena kuku masih berbekas. Sama saya pun masih sering seperti itu juga ya. Karena hal semacam itu memang wajar, atau istilahnya untuk kita yang ngecat tanpa oven itu kemungkinan seperti itu tetap ada. Apalagi pengerjaan yang diburu-buru, pengeringan belum maksimal, penguapan thinner belum habis, sudah kita lapisi atau kita tumpuk dengan warna lagi, itu kemungkinan untuk di pengeringan hasil akhirnya tidak akan sempurna ya lur. Dan seperti ini penampakannya setelah kering, ini mantap.
dengan harga yang cukup murah menurut saya. Clear HS atau high solid dengan harga 200 ribuan, kalau sepaket dengan thinner sekitar 300 ribuan, itu sangatlah murah ya lur, worth it lah pokoknya. Nah oke lur, terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya. Jangan pakai wifi tetangga lagi pokoknya ya. Oke lur, thank you.